setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom. Majelis GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah Rabu Abu malam hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja terkait masa raya Paskah GKJ Bambu Kuning sebagai berikut. Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning akan diselenggarakan mulai hari ini hingga tanggal 4 April 2021. Pada tahun ini, umat kembali diajak untuk berkomitmen menjalani gerakan 40 hari berbuat baik yang telah disesuaikan dengan konteks pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Berikut kami sampaikan kalender gerakan berbuat baik. Informasi selanjutnya, pada ibadah malam hari ini akan diselenggarakan prosesi peneraan abu. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempersiapkan abu secara mandiri dan ketika prosesi peneraan abu dapat mengikuti alur tata ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Kuku Purwidianto.
Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, semoga Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk terus berjuang menjalani suka duka kehidupan. Saat ini mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah Rabu 17 Februari 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah Rabu saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kuku Purwidianto dengan tema Siapakah Manusia. Saya mempersilahkan Ibu Bapak Saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita ringkih dan rapuh, mudah jatuh. Jatuh dalam ketidaktaatan, jatuh dalam ketidaksetiaan. Jatuh dalam kemunafikan, jatuh dalam kebohongan. Jatuh dalam ketidakpedulian, jatuh dalam keegoisan. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam kesewenang-wenangan, jatuh dalam perselisihan, jatuh dalam kebencian. Sayangnya, seringkali kita tidak sadar telah jatuh. Kita merasa baik-baik saja. Sayangnya seringkali kita menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Sayangnya, seringkali kita tidak mau bangun dari keterpurukan. Kita justru menikmati hidup di dalam dosa. Sayangnya, berulang kali kita jatuh dan jatuh, tapi tetap mengulang dan mengulang kesalahan yang sama. Apapun keadaan kita malam ini, Tuhan memanggil kita dalam kemurnian dan kebesaran cintanya. Bukan untuk memaklumi kesalahan kita, tapi untuk mengampuni dan membarui kehidupan kita. Datanglah kepadanya dan terimalah pengampunannya. Dari sengsara
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Rabu Abu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Sang Sumber kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Siapakah manusia di hadapan Tuhan? Dia adalah segenggam debu dan tanah yang awalnya tidak berharga. Tetapi Allah melihat, membentuk, dan memberinya nafas kehidupan. Sejak itulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Bahkan Allah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada manusia untuk mengupayakan kebaikan atas seluruh ciptaan. Namun ternyata manusia belum mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Batinnya dibelenggu nafsu duniawi. Hidupnya sibuk mengejar kepentingan dan kebahagiaan diri. Ia tidak lagi peduli kepada sesama ciptaan. Ia angkuh dan sombong, merasa paling berharga dari yang lain. Bahkan kerap kali ia merasa lebih berkuasa dari Sang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, ampunilah kami manusia berdosa ini. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau membuka hati dan memperbaiki diri. Mari bersama-sama kita berdoa.
Kami datang kepadamu, ya Allah, di dalam sesal, ampunilah kami. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Di malam yang hening, kami menyediakan batin yang bening. Dan biarlah Tuhan mengisi hati kami dengan roh-Mu yang kudus. Melalui kebenaran firman Tuhan, sapalah kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, mengawali rangkaian panjang retret akbar masa Raya Paskah di tahun ini. Berfirmanlah ya Allah, dan kami semua siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Sang Sabda sejati kami berdoa dan berserah. Amin. Pembacaan Alkitab di malam hari ini di ibadah Rabu Abu, Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 7. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dan juga anak-anak yang saat ini menyelenggarakan ibadah Rabu Abu di keluarga masing-masing. Siapakah manusia? Siapakah manusia? Sebuah pertanyaan yang nampaknya mudah untuk dijawab. Tetapi ketika kita renung-renungkan lebih dalam, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk kita jawab. Coba dengan anggota keluarga di rumah masing-masing saling bertanya, siapakah manusia? Saya beri waktu beberapa saat untuk saling mendengar jawaban dari anggota keluarga, suami ke istri, orang tua ke anak, dan sebaliknya. Siapakah manusia? Saya percaya ada yang menjawab, ya saya, ya kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks Alkitab yang kita baca malam hari ini dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 mengingatkan kembali tentang jati diri manusia. Siapakah saya dan saudara-saudara? Ketika tadi jawabannya adalah manusia, ya saya, kita, seluruh anggota keluarga yang mungkin malam ini turut serta di dalam ibadah. Lalu pertanyaannya, siapa saya dan juga saudara-saudara?
Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dengan sangat jelas sebetulnya menggambarkan bahwa manusia ini terdiri atas dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Dan keduanya berasal dari Allah dan keduanya dicipta untuk saling melengkapi. Alkitab, Kitab Kejadian 2 ayat 7 mempersaksikan kepada kita semua bahwa tubuh dibentuk dari debu tanah. Dan roh berasal dari nafas hidup yang dihembuskan Allah. Dan kemudian manusia, tubuh dari tanah itu menjadi hidup. Dari kisah penciptaan tersebut sesungguhnya sudah jelas bahwa kedua unsur yaitu tubuh dan roh sama-sama bersumber dari Allah. Dan itu berarti keberadaannya sama-sama penting. Sekali lagi untuk saling melengkapi, bukan untuk saling meniadakan. Saudara-saudara, namun dalam praktek atau dalam realita perjalanan hidup manusia, tubuh dan roh seringkali dipertengkarkan, dipertentangkan. Yang satu dianggap lebih penting, sementara yang lain dianggap kurang penting. Ada orang-orang yang menganggap tubuh menjadi satu-satunya unsur terpenting dalam keberadaannya sebagai seorang manusia. Mungkin ada tadi yang menjawab di rumah, siapakah manusia? Lalu menunjuk diri. Dan yang ditunjuk adalah tubuhnya. Ya tangannya, tubuhnya ini, mungkin kepalanya, kakinya, dan seterusnya. Orang-orang yang memahami bahwa tubuh menjadi satu-satunya unsur terpenting dalam keberadaannya sebagai manusia. Mereka memahami bahwa manusia adalah tubuh itu, hanya tubuh itu. Sehingga kemudian hidupnya dijalani hanya untuk mengurusi persoalan tubuh. Karena yang disebut manusia ini adalah tubuh ini, jadi yang diurusi setiap hari, setiap waktu adalah persoalan tubuh. Hanya tubuh itu. Dan ini luar biasa di zaman sekarang ini. Bagaimana orang berlomba-lomba sebisa mungkin untuk menjaga tubuh tetap sehat. Terlebih di masa pandemi saat ini. Bagaimana supaya kita tetap memiliki imun yang baik. Sehingga kita aman dari sakit penyakit, dari virus yang saat ini sungguh menjadi ancaman bagi tubuh jasmani kita. Ada banyak salon-salon kecantikan dan ketampanan yang menjual, yang mempromosikan, membuat tubuh tetap menarik, membuat orang terlihat awet muda, menjadi cantik, menjadi tampan dan rupawan. Ada tempat-tempat fitness, tempat-tempat kebugaran yang menawarkan agar tubuh tetap sehat, tetap menarik, langsing, kurus. Ada orang yang juga rajin berolahraga, makan sehat, tidur teratur, perawatan tubuh dari rambut di kepala, bahkan sampai di kuku, di kaki. Kita terus mengupdate dan mengupgrade tren berpenampilan menarik, potongan rambut gaya K-pop gitu ya, anak-anak muda sekarang, Blackpink, BTS dan lain-lain gitu. Tubuhnya diperindah dengan hiasan barang-barang mahal dan mewah. Dan lain sebagainya. Urusan tubuh ini kemudian menjadi urusan yang utama. Di sosmed, di Instagram, di Facebook, orang kemudian gemar mengupload apa? Tubuh. Wajah yang menarik. Kadangkala sebetulnya tidak terlalu menarik.
tetapi karena pertolongan kamera atau aplikasi sehingga bisa membuat itu menarik dan itu ditawarkan, diupload dan disampaikan kepada semua orang. Saya tidak mengatakan ini salah, tidak. Tubuh harus dijaga dengan baik karena tubuh pun adalah pemberian dari Allah. Debu dan tanah lalu kemudian dibentuk menjadi tubuh dan itu menjadi bagian dari kehidupan yang disebut manusia. Saya tidak mengatakan ini salah. Tetapi yang salah adalah saat kita hanya berfokus kepada tubuh itu dan menganggap tubuh adalah satu-satunya unsur yang merepresentasikan keberadaan kita sebagai manusia. Ketika kita ditanya siapakah manusia, ya tubuh ini. Padahal tidak. Ingat bahwa manusia memiliki unsur yang lainnya, yaitu roh. Teks asli dalam bahasa Ibrani memakai kata nesyamah, yaitu nafas yang dihembuskan Allah secara langsung yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup. Apa artinya? Nesyamah atau roh ini tidak hanya membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, tetapi sekaligus menjadi makhluk yang terikat dengan Allah sang sumber atau sang pemberi nafas kehidupan. Karena itulah secara spiritual dikatakan bahwa manusia disebut hidup saat dirinya terikat dan mengikatkan hidupnya kepada Allah. Secara rohani, secara spiritual, manusia disebut hidup bukan sekedar karena memiliki tubuh, tetapi karena rohnya itu terikat dan mengikatkan diri kepada Allah sang pemberi nafas kehidupan. Nah, disinilah kita memahami bahwa keberadaan manusia tidak hanya tentang tubuh yang hidup, tetapi juga tentang roh yang menyatu dengan Allah. Dan ini, saudara-saudara, hampir sama dengan persoalan tubuh. Dalam realita kehidupan ada juga orang-orang yang condong hanya mengejar hal-hal rohani dan kemudian melupakan hal-hal jasmani. Mereka menganggap hal-hal rohani menjadi satu-satunya yang harus diperjuangkan. Mata mereka selalu memandang ke atas dalam pengertian yang dituju dalam hidup ini adalah persoalan surgawi saja. Dan mereka melupakan bagian-bagian untuk berlaku baik di tengah kehidupan. Karena mereka menganggap bahwa dunia ini, bahwa tubuh ini, sesuatu yang berkaitan dengan tubuh ini dosa. Tidak perlu untuk dipikirkan. Mereka menganggap hal-hal jasmani, duniawi sebagai sumber dosa dan harus dijauhi. Sehingga mata mereka hanya memandang kepada surga. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal jasmani dianggap berhubungan dengan neraka. Ada orang-orang yang menganggap bahwa musik itu bisa membawa kita kepada dosa. Padahal bukan musiknya yang salah, tetapi bagaimana kita memperlakukan musik itu. Ada orang yang menganggap teknologi itu sebagai dosa, sumber dosa. Handphone sebagai sumber dosa. Tetapi pertanyaannya bukan soal itu, tetapi bagaimana kita mempergunakan teknologi itu. Ada orang juga yang tidak ingin berpakaian modern seperti kita saat ini. Padahal persoalannya bukan soal pakaiannya, tetapi bagaimana kita memperlakukan pakaian itu bagi tubuh kita. Ini rasanya juga tidak tepat, berat sebelah. Mementingkan unsur yang satu dan menyepelekan unsur yang lain. Lalu kita akan terjatuh, menganggap mana yang paling penting dan mana yang tidak penting. Nah, saudara-saudara, kembali saya mengutip tulisan Pendeta Yuwas Adi Prasetya. Satu kutipan yang menarik, beliau mengingatkan demikian. Manusia adalah kemanunggalan tubuh dan roh
yang tidak akan pernah terpisahkan. Setiap orang adalah tubuh yang meroh dan roh yang menubuh, yang secara bersama-sama berasal dari Allah, bergantung kepada Allah, dan harusnya dipersembahkan untuk Allah sang sumber kehidupan. Artinya, tubuh dan roh itu sama pentingnya. Sesuatu yang berkaitan dengan hal jasmani itu penting, tetapi hal rohani itu juga penting. Semuanya berasal dari Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah. Tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk disatukan dan dipersembahkan untuk Allah. Malam ini, di ibadah Rabu Abu, kita bersama akan memulai retret kehidupan sepanjang masa Raya Paskah. Kita mau melatih tubuh, tetapi juga roh kita, untuk kita persembahkan kepada Allah sang sumber kehidupan. Melalui latihan secara pribadi, kita difasilitasi satu kalender perbuatan baik yang disiapkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja KPWG, kalender perbuatan baik. Ikutilah dengan penuh kesungguhan dan sukacita, sadar penuh, sadar utuh, sesuai dengan kesanggupan dan komitmen kita masing-masing. Jalanilah dengan penuh sukacita di dalam keikhlasan dan ketulusan. Semoga Allah sang sumber kehidupan menolong kita untuk kembali menyadari siapa kita sebagai manusia yang memiliki tubuh sekaligus roh, dan semuanya adalah berasal dari Allah. Selamat memasuki retret kehidupan di sepanjang masa Raya Paskah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari suara Hana.
Umat yang terkasih, Rabu Abu adalah titik awal dari rangkaian panjang masa raya Paskah. Rabu Abu mengingatkan kita kembali akan makna pertobatan dan pengampunan dosa. Allah memanggil kita untuk menyadari keberadaan kita sebagai manusia berdosa yang memerlukan belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Abu adalah tanda keringkihan dan kerapuhan manusia. Kita yang terbatas, ringkih dan rapuh, direngkuh, dikasihi oleh Allah. Kita menjadi makhluk yang hidup karena nafas kehidupan anugerah dari Allah. Disinilah kita bergantung sepenuhnya kepada cinta kasih dan pemeliharaan Allah. Umat yang terkasih, di masa pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, prosesi peneraan abu dapat dilakukan secara mandiri. Umat dapat menerahkan abu di kening masing-masing dengan bentuk salib sesuai tata cara dan arahan dari pemimpin ibadah. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan penuh kerendahan hati. Kita menyanyikan Seputih Bulu Domba. Saudara-saudara, aku debu, kamu debu.
Kita semua berasal dari debu. Dan kita akan kembali kepada debu. Mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati, dalam ketulusan mengakui keringkihan dan kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita menerapkan abu tanda kerapuhan dan pertobatan ini di kening kita masing-masing dengan tanda salib. Katakanlah, aku berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Aku mau bertobat dan semakin percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Ini kami ya Allah, di malam yang hening bersama dengan keluarga, bersimbuh sujud di hadapan Tuhan, mengakui segala kerapuhan dan keringkihan kami, baik secara ragawi, tubuh jasmani kami, maupun dalam roh, jiwa kami mudah rapuh. Kami mudah terbawa dalam kesedihan, dalam amarah bahkan kebencian. Mengawali masa raya Paskah ini, di titik awal Rabu Abu ini, kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani masa raya Paskah ini menjadi satu perjalanan retreat kehidupan, melatih tubuh ragawi kami dan roh kami, sehingga keduanya kami pakai untuk hormat dan kemuliaan. Kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Di tengah pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, kami memohon Engkau menolong kami untuk memaknai kesunyian, kesendirian ini, hidup yang melambat ini, sebagai sarana di mana kami terus melatih diri, tubuh dan roh kami untuk semakin dekat kepada Allah. Untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah malam ini bersama dengan seluruh anggota keluarga kami memulai perjalanan melatih diri kami selama 40 hari lebih, berjuang, berjalan di jalan Tuhan. Tolonglah kami dapat melatih diri kami sesuai dengan kalender perbuatan baik di masa raya Paskah ini.
Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur dan syafaat kami. Di dalam Kristus Tuhan, Sang sumber kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan yang dilanjutkan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan ini. Sucikan persembahan ini Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini,
kiranya boleh mengelola persembahan dengan penuh hikmat, sehingga boleh digunakan untuk kemajuan pelayanan di gereja ini, dan semua boleh kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Allah, mampukanlah kami manusia yang terbatas ini, untuk kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Jikalau pada saat kami memberikan persembahan terselip dosa, kiranya Kau mengampuni segala dosa kami. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
saudaraku, mari kita kembali ke tengah kehidupan, menjalani masa-masa pertobatan dengan penuh kesungguhan, memperbaiki diri di hadapan Tuhan dan sesama. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan Sang Sumber kehidupan. Lihatlah Yesus sebagai Sang Sumber keteladanan. Kiranya Roh Allah yang kudus menghibur dan menguatkan kita semua. Dalam sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolonglah mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Ibadah telah selesai, umat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kuku Purwidianto SSI yang telah memimpin ibadah Rabu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada song leader, pemusik, soundman, asrot,
tim multimedia, pengisi pujian, dan semua para pelayan yang telah mendukung jalannya peribadahan ini dengan baik. Kami menghimbau umat agar menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku